Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 ya. Kita akan belajar matematika kelas 9. Tetap menggunakan LKS yang ini ya. Hari ini kita akan belajar, silahkan kalian buka halaman 13 ya. Silahkan dibuka halaman 13 yang ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk ilmiah atau bisa dikatakan bentuk baku ya. Sebelum kita ke pembelajaran, sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya? Setelah pembelajaran nantinya kalian diharapkan dapat membuat atau menentukan bentuk ilmiah dari bentuk biasa suatu angka yang sangat besar atau yang sangat kecil ya. Langsung saja ke pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa sih itu notasi ilmiah atau bentuk baku. Silakan kalian lihat di papan, sudah Bika tuliskan apa sih itu notasi ilmiah atau bentuk baku. Sudah saya tuliskan di papan ya. Sebelum kita masuk ke contoh, silakan kalian amati dulu bagaimanakah pengertiannya. Untuk yang pertama, ini sudah saya tuliskan pengertiannya. Silakan nanti kalian catat di buku tulis kalian apakah materi apa yang diajarkan Bika hari ini ya. Pengertian dari notasi ilmiah atau bentuk baku. Pengertiannya adalah ya, bentuk baku atau notasi ilmiah itu digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil menggunakan konsep bilangan pangkat ya. Saya ulangi, notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, itu merupakan pengertiannya. Kemudian ada dua jenis notasi ilmiah ya. Yang pertama, penulisan notasi ilmiahnya ya, itu adalah yang pertama, jika saya tuliskan A dikali 10 pangkat N. Ini maksudnya seperti apa? Jadi nanti yang berpengaruh itu nanti adalah yang ini, yang belakang. Jadi ada pangkat N, berarti dia pangkat positif. Ada yang nanti pangkat negatif N, berarti dia nanti pangkat negatif. Nah, kita belajar dulu notasi ilmiah yang kita bentuk dari angka biasa sehingga menyebabkan pangkat itu menjadi positif. Ciri-cirinya adalah ketika kita akan menggunakan atau kita akan mengubah suatu bentuk biasa menjadi notasi ilmiah. Ciri-cirinya adalah seperti ini jika nanti pangkatnya positif. Yang pertama adalah bentuk biasa yang akan kita rubah itu berasal dari bilangan asli. Ya, berarti ya mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Bukan desimal. Jadi desimal nanti masuk ke yang negatif ya. Jadi bentuk biasanya itu adalah bilangan asli. Kemudian yang kedua, menggeser angka itu adalah dari kanan ke kiri. Seperti apa dari kanan ke kiri? Nanti saya lihatkan contohnya ya. Untuk yang selanjutnya, A yang ada di depan. Nah, untuk yang pertama tadi menggeser dari kanan ke kiri ini berkaitan dengan yang 10 pangkat. Tapi untuk yang A-nya ini, baik yang negatif ataupun yang positif nantinya, A adalah angka yang selain 0. Jadi nolnya ini kita ringkas, dan A itu adalah angka yang selain 0 ya. Langsung saja ke contoh biar lebih mudah. Contohnya saya tuliskan. Misal di sini ditanyakan adalah bentuk ilmiah dari yang pertama itu adalah misalnya di bukumu 75, misal nolnya saya buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Bagaimanakah bentuk ilmiahnya dari 75 juta ya? Cara yang pertama, karena ini bukanlah desimal, jadi kita hitungnya dari belakang, dari sini. Dari kanan ya. Dari kanan kita hitung ke depan. Jadi seperti ini. Ini istilahnya kita ringkas, kita buat bentuk ilmiahnya, kita ringkas. Kita hitung dari belakang, jadi seperti ini. Dari sini, paling belakang, 1, 2, 3, 4, 5,
6 ya. Jadi berhenti di sini. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ngitungnya dari belakang ya, kalau angkanya itu bukan desimal. Jadi jawabannya adalah 75. Nah, untuk yang utuh ini dia berada di depan sebagai A. Sedangkan untuk yang nolnya ini, nolnya yang kita ringkas, ini menjadi 10. Nah, pangkatnya itu bagaimana? Pangkatnya itu mengikuti banyaknya nol yang kita ringkas. Karena ini tadi kita berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini pangkatnya 6. Ya. Jadi selesai, bentuk bakunya adalah 75 kali 10 pangkat 6. Tapi ada kalanya biasanya notasi ilmiah itu sampai satu angka. Jadi angkanya yang depan ini ya bukan 75. Jadi angkanya satuan, bukan puluhan. Jadi seperti ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, misal yang kedua saya tulis yang sini. Yang kedua seperti ini misalnya. 75 1 2 3 4 5 6. Nah, ini di bawah. Tetap ngitungnya dari belakang. 1 2 3 4 5 6. Nah, maju lagi. 7. Berarti komanya berada di sini. Berarti bentuk bakunya adalah 7,5 kali berapa tadi lompatnya? 10 pangkat 7. Ini dan ini, ya. Caranya sama, bedanya adalah kalau yang atas itu angkanya puluhan. Kalau yang bawah, jadi yang atas ini kita ambil angkanya saja. Jadi nolnya saja yang kita ringkas, tapi yang bawah ini kita jadikan bahwa angkanya ini sampai satuannya saja. Jadi yang paling depan saja. Jadi 7,5. Jadi dihitung. Berarti ini lompatnya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kali geser dari kanan ke kiri sehingga 10-nya pangkat 7. Kalau ini tadi gesernya ada 6, jadi 10 pangkat 6. Kemudian ininya utuh. Nah, kalau yang ini komanya tadi sampai sini, jadi yang utuh yang depan saja, dan di tengah-tengah sini jadi angka koma karena lompatnya sampai hanya menyisakan satu angka paling depan. Jadi ini menjadi koma 7,5, 10-nya menjadi pangkat 7 karena dia gesernya sebanyak 7 kali. Seperti itu. Contoh yang kedua misalnya seperti ini. Contoh yang kedua, misal saya punya 125 1 2 3. Sedikit saja ya, buat contoh saja untuk pemahaman kalian. Jadi yang pertama bentuk bakunya seperti apa? Kamu ingat bahwa ini tidak desimal, jadi nanti pangkatnya adalah positif. Yang pertama, kalau ini bukan desimal, berarti kita ngitungnya dari belakang. Ya dari sana, dari sini belakangnya angka sini. Berarti kita hitung. Saya yang pertama adalah meringkas nolnya saja. Contoh seperti ini. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ini menjadi 125 kali 10 pangkat 3 karena nolnya yang kita ringkas menjadi 125. 125 nya ini utuh, jadi angkanya saja, dan nolnya kita ringkas, kita lompatnya sebanyak 3, berarti 10 pangkat 3. Yang kedua, kalau seperti ini 125 tuh. Nah, ya. Kalau seperti ini itu bagaimana caranya? Kita ada bentuk baku lainnya seperti ini, itu sama saja, jadi sama saja. Jadi lompatnya ini lebih maju, jadi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti di sini koma karena lompatnya di situ, lompatnya sampai angka 5, berarti 1 2 12,5 kali 10 pangkat 4. Ini dan ini sama ya, bedanya adalah berhenti komanya saja. Kemudian ada juga dituliskan seperti ini, 125 1 2 3. Nah, hanya menyisakan angka satuan paling depan. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi di sini komanya. Nah, jadi 1 2 3 4 5. Jadi komanya berada di belakang 1. 1,25 kali 10 pangkat 5. Seperti ini ya. Jadi meringkasnya seperti itu. Ada yang seperti ini.
ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi artinya sama saja ya, artinya sama saja. Hanya yang membedakan adalah nanti 10 pangkatnya ini tergantung kamu mau lompatnya sampai mana ya. Kalau kok cuma pakai sampai nolnya saja berarti ya cukup hitung nolnya. Kalau kamu sampai angka yang kedua ini berarti angka yang terakhir ini 5-nya ini berarti ya pangkatnya lompatannya ada 4 berarti pangkat 4. Kalau kamu maju lagi berarti lompatannya ada berapa? Ada 5 berarti pangkatnya 5 ya. Kamu lihat komanya ini tergantung dari berhenti kamu lompatnya sampai berapa. Jadi dikasih koma. Kalau sampai 0 saja berarti kan enggak koma karena berhentinya di sini. Ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kalau kita dibalik, misalnya dibalik seperti ini. Kalau ada soalnya seperti ini, kemudian dibalik suruh menentukan bentuk biasanya seperti apa. Nanti di soal ada. Berarti saya balik saja. Nah, misal di soalnya seperti ini. Tentukan bentuk biasanya. Ya, jadi yang ditanyakan adalah bentuk biasa. Jadi ini kita balik. Caranya adalah yang pertama, kamu lihat apakah ini utuh atau ada komanya. Kalau ini utuh, berarti dia komanya ke belakang. Harusnya sini. Berarti 1, 2, 5. Berarti komanya kan di sini. Karena dia utuh, berarti berada di belakangnya angkanya, ya. Berarti ada 3, berarti dibalik, berarti ke belakang 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti ini. Berarti 125.000. Ya. Jadi kebalikannya. Kalau kamu mau membuat bentuk ilmiah, berarti itu dari belakang ke depan. Kalau angkanya itu bukan desimal ya. Jadi kalau kamu membuat bentuk biasa, berarti ya dari koma terakhir sini balik mundur. Kalau tadi maju, sekarang mundur. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, berarti ya kita tulis angkanya dulu yang utuh. 1, 2,5. Jangan lupa komanya. Kemudian 4. Berarti komanya ini berjalan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kembali lagi semula, ya. Sedangkan yang terakhir, berarti ini ditulis dulu apa adanya, 1,25. Mundurnya berapa kali? Karena ini positif berarti mundur, bukan maju ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali ke asal. 125.000, ini juga 125.000, ini juga 125.000. Ya. Seperti itu caranya jika membuat bentuk ilmiah maupun mengembalikan ke bentuk biasa. Selanjutnya, jika kita menemukan bahwa angka yang akan kita rubah menjadi notasi ilmiah itu adalah desimal ya. Jadi bentuknya adalah desimal. Jadi dia masuk ke yang pangkatnya negatif. Jadi syarat ketika kamu membuat bentuk ilmiah pangkat negatif itu adalah bentuk asalnya dia adalah desimal. Kemudian menggeser angkanya itu kebalikan dari yang tadi, dari yang utuh tadi ya. Jadi dari kiri ke kanan. Untuk yang ini dari kiri ke kanan. Caranya adalah kita lihat contohnya. Misal di contoh, saya beri contoh, misal 0,0062 ya. Jadi bagaimana? Caranya adalah kita geser desimalnya ini, komanya ini menuju ke angka ya. Bentuk yang pertama adalah kita geser sampai sini. Contoh 1, 2. Berarti ini 1, 2. Berarti adalah karena berhenti di sini, desimalnya berhenti di sini, berarti 62 utuh kali 10 pangkat min 2 karena langkahnya menjadi 2 ya. Jadi pangkatnya adalah negatif. Nah, seperti itu. Pangkatnya negatif karena dia desimal. Ada bentuk lain seperti ini. 0,0062. Nah, tetap kita awali dari komanya ini, berarti 1, 2, 3. Berarti berhentinya di sini. Komanya di sini. Berarti 1, 2, 3. Berarti 6,2 karena berhentinya di antara 6 dan 2 dikali 10 pangkat 1, 2, 3. Jalannya tadi 3 kali. Berarti pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3. Seperti itu. Ya. Bu, kalau misalnya negatif, saya beri contoh seperti ini. Misalnya yang kedua. Negatif 0,001
Misal seperti ini kan desimal ya. Jadi yang pertama caranya adalah tetap sama, kita hitung dari komanya ini 1, 2. Nah kalau berhenti di sini berarti komanya berhentinya di depan angka 1, berarti ini utuh, komanya di depan berarti 1, 2, 5 kali 1, 2, tetap negatif 10 pangkat 2 karena lompatnya 2, berhentinya di sini. Nah ya, pangkat negatif, maaf karena ini desimal negatif. Nah seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau misal kamu mau mundur lagi, misalnya negatif 0,00125, berarti dari koma ini tetap 1, 2, 3, berarti berhenti di sini. Nah berarti 1, 2, 3, berarti berapa? 1, kan berhentinya di sini di antara 1 dan 2, 1,25 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu juga boleh, artinya sama saja tergantung lompatnya tadi. Jadi perlu diingat, kalau angkanya nanti angka bentuk asli jadi utuh, dia ngitungnya dari belakang ya, jadi belakang. Kalau ketemu desimal dia ngitungnya dari depan. Begitu pula sebaliknya, jika suruh mengembalikan menjadi bentuk biasa, saya beri contoh ya, saya beri contoh misalnya ini, kamu ketemu soal bentuknya seperti ini, terus kemudian kamu disuruh membuat bentuk biasanya. Ini tadi negatif ya, kalau negatif berarti depannya kamu kasih negatif, tetap negatif ya, negatifnya jangan sampai hilang. Nah seperti ini ya. Jadi yang pertama jika ketemu seperti ini apa? Lihat dulu. Jadi 10-nya ini pangkatnya negatif atau positif. Jadi kalau pangkatnya ini adalah negatif, otomatis dia asalnya adalah dari angka desimal. Jadi di jalannya ke depan. Jadi seperti ini negatif, berarti 62 kita tulis. Nah, kalau tadi kan mundur, kalau ini positif. Berarti kalau mengembalikan ini ke depan. Berarti berapa? 1, 2. Berarti nolnya di sini, koma 0. Berarti seperti ini. Nah, asalnya seperti ini. Ini juga sama. Berarti 6,2. Berarti 6,2 kita tulis dulu. 6,2. Komanya kamu lihat. Tadi asalnya 1, 2, 3. Berarti ini tambah 0, tambah 0. Komanya berhenti di sini. Nah, lalu kembali lagi. Nah, komanya geser. Komanya geser ya. Kemudian kalau kamu ketemu yang terakhir tadi, nah, untuk yang ini bagaimana? Untuk yang ini tetap sama. Jadi angkanya ini kamu tulis 1, 2, 5. Karena tidak ada koma, berarti berawal dari sini depannya ini 2. 1, 2. Berarti 0. Komanya berhenti di sini. Nah, 1, 2 berarti ke depan. Karena ini negatif, depannya kasih negatif. Kembali ke asal ya, seperti itu. Saya hilangkan. Nah, sedangkan yang terakhir 1,25 kita tulis dulu seperti itu, 1,25. Berarti komanya ini maju sebanyak 3. 1, 2. Ini jangan terlalu lebar ya. Jadi satu angka, satu kali lompat satu angka. 1, 2, 3. Berarti ini 0, ini 0. Komanya berhenti di sini. Kasih 0 karena desimal. Lalu kembali lagi negatif. Begitu caranya ya. Jadi kalau pangkatnya positif, berarti kalau kita merubah ke bentuk biasa, berarti dari depan ke belakang. Jadi dari kiri ke kanan ya. Tapi jika desimal berarti dari kanan ke kiri, jadi kebalikannya ya. Selanjutnya saya tuliskan di papan, ini lebih ringkas agar lebih mudah kalian memahami ya. Jadi saya buatkan seperti ini. Jadi untuk yang di depan ini adalah bentuk bakunya ya, ini bentuk biasa, yang depan bentuk biasa, yang belakang adalah notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya. Jadi yang pertama ya, yang pertama itu misalnya bentuk biasanya adalah 25 juta ya. 25 juta ini akan kamu rubah menjadi notasi ilmiah. Jadi caranya adalah yang pertama ini 25 juta ini kamu ngitungnya dari ke kiri. Jadi dari arah ke kiri ya, ke kiri, mulai dari yang belakang. Jadi 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi komanya berhenti di sini. Berhentinya di antara 2 dan 5 ya. Jadi ke kiri sebanyak 7, 1, 2, 5, 7, komanya berada di antara 2 dan 5. Jadi menemukan 2,5 kali 10 pangkat 7. Ingat, ini pangkat positif karena angkanya bukan desimal. Kemudian kalau ketemu soalnya, kemudian dibalik, suruh menjadi angka biasa. Berarti caranya yang di bawah ini. Jadi kebalikannya, kalau tadi menjadi notasi ilmiah dari ke kiri, sekarang ganti ke kanan kebalikannya. Jadi 2,5 kita tulis terlebih dahulu, kemudian komanya kita tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 7. Berarti ini isinya nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ke kanan ada 7, berarti menghasilkan 25 juta. Komanya kan pindah dari sini pindah ke sini. Nah, ini berarti pindah ke belakang sini, komanya hilang. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu jika bentuknya adalah desimal. Jadi saya beri contoh yang pertama adalah jika kalian ketemu bentuk biasanya seperti ini 0,00025, berarti caranya adalah kamu hitung mulai dari yang desimalnya. Jadi desimal ini ke kanan. Kalau yang tadi ke kiri, jadi sekarang kebalikannya ke kanan karena ini desimal. Jadi nolnya berasal dari depan ini. Ke belakang berapa? 1, 2, 3, berhenti di antara 2 dan 5. Jadi buat angkanya yang paling depan itu cuma 1 ya, jadi hanya 2 saja, 3 saja. Kemudian 1, 2, 3 berarti langkahnya 3 ke kanan, 3 berarti 2,5 karena komanya berhenti antara 2 dan 5, berarti 2,5. Jalannya tadi berapa kali? 3, berarti negatif 10 pangkat negatif 3. Seperti itu. Kemudian kalau yang contoh yang kedua seperti ini, suruh membalik, jadi membuat bentuk biasa. Selalu ingat, kalau pangkat negatif berarti dia asalnya adalah desimal, berarti desimalnya akan semakin banyak ya. Jadi caranya adalah kita tulis 2,5, saya tulis di belakang saja, 2,5 pangkat negatif 3, berarti komanya ini maju 1, 2, 3, berhenti di sini komanya. Nah, ini kemana? Oh, ternyata ke kiri 3 ya, ke kiri sebanyak 3. Nah, ke kiri 3, berarti hasilnya adalah 0,0025. Nah, seperti ini ya. Untuk bentuk ilmiah atau bentuk baku baik yang pangkat positif maupun pangkat negatif kita sudah pelajari hari ini. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan LKS halaman 14 ya, halaman 14 nomor 1 sampai 5. Jadi halaman 14 nomor 1 sampai 5. Kemudian jika kalian ketemu soal yang bentuknya pecahan, dilihat contohnya yang atas, yang ini halaman 14 yang atas. Jadi caranya adalah kita buat bentuk desimalnya dulu, pecahannya dibuat desimal, baru dibuat pangkat seperti di contoh ya, di sana sudah jelas. Kemudian jika nanti ada jika kamu kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan dan selalu istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.